AC Milan bakal dapatkan 12 juta euro dari hasil penjualan Jens-Peter Hauge. Jens-Peter Hauge kabarnya tinggal sedikit lagi gabung secara permanen ke salah satu tim Jerman, Eintracht Frankfurt, pada musim depan. Pemasukan sekitar 12 juta euro bakal didapatkan oleh AC Milan jika transfer tersebut benar-benar terrealisasi. Selama musim 2021-2022, Rossoneri melepas Jens-Peter Hauge ke Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman dan opsi pembelian di akhir. Stefano Pioli memutuskan untuk meminjamkan pemain tersebut agar Jens-Peter Hauge bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Sejauh ini pemain 22 tahun itu sudah tampil dalam 21 pertandingan Bundesliga dan 8 kali bermain di Liga Eropa. Selain itu, pemain Norwegia tersebut sudah mengoleksi 3 gol dan 2 assist untuk Eintracht Frankfurt saat ini. Menurut kabar dari Milan News, Eintracht Frankfurt tertarik untuk mengaktifkan opsi pembelian Jens-Peter Hauge di akhir musim karena manajemen puas dengan performa pemain tersebut ketika tampil di Bundesliga maupun Liga Eropa. Seandainya transfer itu benar-benar terwujud, AC Milan bakal mendapatkan pemasukan sebesar 12 juta euro dari hasil penjualan pemain tersebut. Dana ini bisa dijadikan sebagai tambahan bagi Rossoneri di bursa transfer musim panas 2022 untuk mendatangkan pemain baru. Jens-Peter Hauge tampil memuaskan di musim 2020-2021 bersama Rossoneri setelah menjalani 24 penampilan di semua kompetisi. Sebab di musim perdananya, pemain Norwegia itu mampu mengoleksi 5 gol dan 1 assist untuk AC Milan. Cafu anggap AC Milan tak punya pemimpin sejati. Cafu merasa AC Milan saat ini tidak memiliki pemain yang punya jiwa kepemimpinan sejati untuk membuat tim bergairah dalam perburuan Scudetto. Ia juga mengatakan bahwa skuad asuhan Stefano Pioli tidak boleh menyerah karena Serie A bakal semakin kompetitif mulai sekarang. AC Milan harus menghadapi kenyataan pahit setelah menerima hasil imbang di 2 laga terakhir kontra Bologna dan Torino. Hal ini membuat Rossoneri hanya terpaut 2 poin dari Inter Milan yang punya 1 laga tersisa. Sangat mungkin AC Milan disalib oleh Inter Milan seandainya tim rival sekota tersebut mampu memenangkan seluruh sisa pertandingan Serie A musim ini. Oleh sebab itu, skuad asuhan Stefano Pioli perlu mencari cara demi memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Mantan pemain Rossoneri yakni Cafu menilai bahwa AC Milan saat ini tidak memiliki pemain yang punya jiwa kepemimpinan sejati. Ia merasa hal ini menjadi salah satu faktor utama kenapa Rossoneri mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Saat ini Milan tak punya pemain dengan jiwa pemimpin sejati untuk meningkatkan mentalitas dan membuat sebuah lompatan. Padahal mereka sempat memiliki banyak keunggulan di papan klasemen dibanding 4 tim lainnya. Ujar Cafu dikutip dari Semper Milan. Mereka harus terus bermain untuk AC Milan dan tak boleh menyerah, sebab liga ini bakal semakin kompetitif ke depannya. Ungkap dari Cafu. Busquets konfirmasi Kessie bakal gabung Barcelona musim panas ini. Gelandang Barcelona Sergio Busquets tampaknya membenarkan Frank Kessie akan bergabung timnya musim panas nanti dengan status bebas transfer dari AC Milan. Terdapat banyak spekulasi yang menyatakan bahwa Kessie telah mencapai kesepakatan untuk bergabung Blaugrana jelang bergulirnya musim depan. Dan presiden mereka, Joan Laporta, tampaknya memberikan konfirmasi bahwa gelandang Rossoneri tersebut sekaligus Andreas Christensen dari Chelsea akan mendarat di Catalan meskipun ia menyatakan tak bisa menyebut nama spesifik. Kini giliran Busquets yang juga berbicara kepada RIC1 dan ditanya mengenai pemain internasional Pantai Gading tersebut yang pada dasarnya memberikan konfirmasi mengenai kedatangannya dari Milan pada penghujung musim ini sebagaimana yang dikemukakan pemberitaan beberapa pekan ini. Frank adalah pemain yang tangguh secara fisik dan yang kehilangan sedikit bola serta tahu bagaimana membangun permainan. Untuk ini saya yakin ia akan menjadi tambahan kekuatan yang bagus bagi kami. Kessie akan membantu kami.
Ia harus menyesuaikan diri dengan permainan Xavi, tetapi adalah pelatih kami yang akan memberikan persetujuan untuk transfer tersebut. Barcelona sedang bangkit dan pemain-pemain ingin datang kepada kami. Ungkap dari Sergio Busquets. Fabrizio Romano mengklaim bahwa setelah kesepakatan verbal dicapai antara agen gelandang 25 tahun tersebut dan Blaugrana beberapa waktu lalu, ia kini resmi berstatus sebagai penggawa baru raksasa Katalan. Sementara itu, Rossoneri terus dikaitkan dengan sejumlah pemain yang bisa menggantikan posisi yang ditinggalkannya musim depan. Masa depan dengan Fiorentina belum jelas. AC Milan ingin bajak Nikola Milenkovic. Rossoneri kabarnya memasukkan nama Nikola Milenkovic ke daftar belanja musim panas tahun ini. Sebab masa depan bek 24 tahun tersebut masih belum jelas bersama Fiorentina saat ini. Steven Botman menjadi target utama AC Milan di bursa transfer pada akhir musim sebagai pengganti Alessio Romagnoli yang habis kontrak. Akan tetapi, manajemen klub juga menyiapkan beberapa nama sebagai alternatif Steven Botman seandainya proses transfer bek Lille tersebut mengalami kesulitan. Menurut kabar dari media Italia, La Nazione, saat ini AC Milan telah memperhatikan situasi bek Fiorentina, yakni Nikola Milenkovic. Pemain yang kontraknya akan habis tahun depan tersebut saat ini masih belum jelas masa depannya, karena belum juga diberikan kontrak baru oleh Fiorentina. Seandainya bek berkebangsaan Serbia itu tidak menandatangani kontrak sebelum musim 2021-2022 berakhir, kemungkinan besar Fiorentina bakal melepasnya di musim panas tahun ini. Rossoneri bisa merekrut Nikola Milenkovic sebagai alternatif Steven Botman dengan harga murah, karena bek 24 tahun itu punya nilai pasar di kisaran 25 juta euro. Nikola Milenkovic menjadi alternatif terbaik untuk AC Milan musim depan karena bek tersebut sudah familiar dengan lingkup sepak bola Italia. Karena bek tersebut sudah bermain di Serie A sejak 2017 lalu ketika Fiorentina mendatangkannya dari klub asal Serbia, yakni Partizan. Kedua pemain tersebut sama-sama bek muda yang punya potensi besar untuk menjadi pemain hebat di masa depan. Selain itu, Nikola Milenkovic dan Steven Botman juga memiliki nilai pasaran yang murah untuk level sepak bola Eropa karena tak lebih dari 30 juta euro saat ini. Milan ingin lini serang terjamin. Origi bukan satu-satunya target. Divock Origi dikabarkan bukan satu-satunya penyerang yang akan direkrut AC Milan musim panas nanti, mengingat manajemen ingin lini depan mereka agar lebih meyakinkan musim depan. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri kemungkinan akan merekrut 2 atau 3 pemain baru untuk memperkuat lini serang mereka, dan yang pertama adalah Origi. Striker 26 tahun tersebut telah memutuskan tidak memperbarui kontraknya bersama Liverpool yang sebagai gantinya tidak mengaktifkan klausul pilihan pembaruan otomatis yang mereka miliki selama 1 tahun lagi. Negosiasi telah memasuki tahap serius dan Diavolo diperkirakan akan mencapai kesepakatan kontrak hingga 2027 dengan gaji 4 juta euro atau setara dengan 64 miliar rupiah per musim. Dan informasi lebih lanjut kemungkinan akan datang dalam beberapa hari ke depan. Pemain internasional Belgia tersebut dipilih lantaran fleksibilitasnya lantaran ia bisa bermain sebagai penyerang tengah atau winger. Namun ia hanya mampu mencetak 12 gol dalam 3 musim terakhirnya bersama Liverpool. Karena itulah, Paolo Maldini dari Kimasara sedang memikirkan merekrut penyerang baru terlepas dari apapun keputusan Ibrahimovic soal masa depannya. Andrea Belotti tidak dianggap sebagai prioritas. Sementara Gianluca Scamacca sangat dikagumi duo direktur raksasa Serie A tersebut dan dalam waktu dekat ini kemungkinan akan ada pertemuan dengan Sassuolo untuk membahas peluang transfernya. Selain itu, terdapat pula pilihan-pilihan dari luar negeri yang dipertimbangkan Milan seperti Amin Gori dari OGC Nice yang telah membukukan 12 gol musim ini dan bintang remaja Reims Hugo Ekitike yang mencetak 10 gol. Nama Alexander Isak juga populer tetapi ia dihargai di kisaran 50 juta euro oleh Real Sociedad dan dibidik oleh klub-klub Liga Inggris sehingga saat ini ia tampaknya jauh dari jangkauan.